Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita, judul pembicaraan kita adalah meraih kemenangan gemilang. Ini bukan sekedar kemenangan. Tentu saja banyak aspek yang dapat dibicarakan berkaitan dengan ini. Tapi saya ingin menggarisbawahi salah satu yang terpenting. Yang pertama, kalau kita berkata kemenangan atau menang, maka yang tergambar dalam benak kita bahwa ada sesuatu yang diperjuangkan. Ada sesuatu yang belum kita raih, yang ingin kita raih dengan gemilang. Ini berarti ada tantangan di hadapan kita. Ada lawan yang harus kita taklukkan. Kita ada pesaing yang bisa menghambat perolehan kemenangan itu. Itu ya satu. Dari sini, bisa jadi juga pesaing itu, lawan itu, musuh itu, penghambat itu banyak. Tetapi kalau kita ingin merumuskan secara singkat apa lawan kita itu, apa yang harus kita tundukkan atau kendalikan itu, maka ada dua yang pokok. Yang pertama, nafsu. Yang kedua, setan. Nafsu di dalam diri kita. Setan di luar diri kita. Yang paling berbahaya kalau nafsu dan setan berkolaborasi. Jangan berkolaborasi dengan setan dan nafsu. Saya hanya ingin berkata begini, bahwa untuk menghadapi lawan, untuk menghadapi musuh, untuk menghadapi tantangan, kita perlu mengenal diri kita, kekuatan kita. Itu ada SWOT, apa kelemahan kita, apa kekuatan kita, apa hambatan dan sebagainya. Jadi salah satu yang ingin saya garis bawahi sekarang, kita harus mengenal siapa musuh kita. Kita harus mengenal siapa lawan kita yang dapat menghambat kita meraih kemenangan. Itu di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa dua yang kita sebut tadi, nafsu dan setan, masing-masing memiliki sifat-sifat, masing-masing memiliki kekuatan-kekuatan yang harus dapat kita taklukkan sehingga tidak menghambat kita meraih kemenangan gemilang. Nah, mari kita lihat nafsu. Nafsu itu ada kekuatannya. Sangat-sangat bersikeras mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia tidak ingin diganti keinginannya. Kalau dia sudah mau satu hal, Anda tawarkan kepada dia hal lain yang boleh jadi lebih mahal, dia tidak mau. Yang saya inginkan hanya ini. Selain dari ini, tidak. Dia terus akan berontak. Itu nafsu. Kalau setan, beda. Yang penting buat dia mencapai paling tidak, ini tingkat yang paling rendah dari perjuangannya, paling tidak menjadikan Anda beruntung. Anda kembali modal itu, kalau tidak bisa rugi, setan sudah, oke deh, pokoknya dia jangan untung.
Kalau dia bisa rugi, bagus. Kalau ruginya kecil, diupayakan ruginya lebih besar. Sampai pada akhirnya yang bersangkutan, yang dilawannya ini menjadi setan seperti dia, atau bahkan dia diikuti oleh setan. Ini kita harus sadari nih sejak semula nih. Nah, jadi setan berbeda dengan nafsu. Nafsu tidak mau mengganti apa yang dia inginkan. Setan bersedia mengganti. Dan dia paling tahu bagaimana paling mengenal kita. Ada orang yang kuat beragama, sudah bagus kuat beragama, dia datang nambah-nambah. Oh, kurang ini, kamu harus tambah begini. Padahal itu menjerumuskan. Ada orang yang tidak terlalu kuat beragama, udahlah, tidak usah salat. Kalau dia, ya ini kan merugikan nih. Udahlah, oke deh, kamu mau salat 5 waktu, tidak usah salat sunnah. Sudah tidak untung. Tidak usah begini. Begitu selanjutnya. Setan bertahap, itu yang diistilahkan oleh Al-Quran khatawati syaitan, langkah-langkah setan. Nah, jadi masing-masing ada kekuatannya. Kalau Anda mau meraih kemenangan, fahami ini. Kalau tidak, kita tidak mungkin dapat. Nah, di samping kekuatan ini, kita juga harus menyadari bahwa sebenarnya setan ada kelemahannya. Nafsu ada kelemahannya. Nafsu itu dilukiskan sebagai anak yang masih menyusu. Dia tidak akan berhenti menyusu. Tetapi ibu di sini harus tegas. Memang ibu merasa iba menghalangi anaknya yang menangis untuk menyusu. Tetapi diperlukan tekad yang kuat. Bahwa ini saya halangi demi kemaslahatan dia. Ketika itu, anak yang disapi boleh jadi sehari dia masih menangis, besok sudah berkurang, tidak lama, setelah sekian lama dia akan berhenti menuntut untuk disusukan setelah tekad ibu tidak memberinya ASI. Jadi, dalam menghadapi nafsu, yang pertama yang dibutuhkan adalah tekad yang kuat menghadapinya. Tetapi satu hal yang kita harus garis bawahi, ketika menghadapi nafsu dan berjuang dengan nafsu, kita tidak disuruh membunuhnya, tidak disuruh meniadakannya, karena kita juga membutuhkan nafsu itu. Yang diminta dari kita adalah mengendalikan. Ini berbeda dengan setan. Sebentar kita lihat bedanya di mana. Kita diminta mengendalikannya. Bahkan dalam tahap-tahap pertama, kita diminta bernegosiasi dengan nafsu. Kita tawarkan kepada dia nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, oleh budaya kita. Ayo ikuti nilai ini. Pada mulanya nafsu tidak mau. Tapi kita bernegosiasi. Oke dah. Kita bernegosiasi menerima untuk tahap pertama apa yang paling ringan selama sejalan dengan nilai-nilai agama. Ini kita perhatikan. Dan kita lihat bagaimana tingkah laku nafsu menyangkut kesepakatan ini. Dari sini lahir apa yang dinamakan oleh ulama pengamatan muraqabah. Diamati ini nafsu. Sudah sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, kita tegur dia. Kemarin kamu janji begini ya. Katakanlah ini di bulan Ramadan ini kita hadapi ini. Kita bernegosiasi dulu dengan nafsu. Nafsu, kita tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai terbitnya fajar. Itu minimal. Tingkat sedikit.
Kita harus baca dan pelajari Al-Quran sebanyak katakanlah 20 ayat. Oke. Kita lihat sesuai atau tidak. Kalau sesuai, kita tingkatkan. Tingkatkan. Kalau tidak sesuai, setelah kita amati itu, kita tegur dia. Dan ketika itu kata ulama, didenda dia. Bagaimana dendanya? Kemarin janjinya 20 ayat ya. Tidak baca kamu. Sekarang baca, pelajari 25 ayat. Itu namanya muhasabah. Begitu seterusnya. Sampai akhirnya kita mencapai kemenangan gemilang itu. Jadi dengan nafsu kita perlu kesepakatan. Kita tidak bunuh nafsu. Al-Quran itu menyatakan qad aflaha man zakkaha. Kita sucikan dia. Sehingga dari saat ke saat nafsu meningkat, dari nafsul ammarah bisu yang selalu menyuruh kepada keburukan, meningkat menjadi nafsul lawwamah, nafsu yang mengecam kita karena, atau yang mengecam nafsu itu karena melakukan pelanggaran. Setiap melakukan pelanggaran ada dalam diri kita nafsul lawwamah, dan ini meningkat mencapai puncaknya dengan an-nafsul mutmainnah. Jadi nafsu seperti itu. Kita tidak bunuh dia. Karena itu kita butuhkan dalam hidup ini. Kita tidak suruh nafsu, kamu tidak boleh makan sepanjang hari. Tidak boleh puasa sepanjang hari. Tidak boleh berpantang untuk tidak minum. Terkadang kita perlu marah. Yang marah itu nafsu yang telah dikendalikan. Masih ada, saya ingat satu soal nafsu ini. Nafsu itu bisa menggunakan siapa yang terdekat kepada kita. Dan di sini nafsu bisa berkolaborasi dengan setan. Tapi nafsu bisa menggunakan apa yang terdekat dan yang paling kita sayangi. Dia bisa menjadi musuh kita. Dalam Al-Quran dikatakan, inna min azwajikum wa auladikum aduwwun lakum. Ada di antara pasangan-pasangan kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh kamu. Nah, bagaimana itu? Karena kecintaan kita kepada mereka ini digunakan oleh nafsu ammarah itu untuk menjerumuskan kita. Istri nuntut ini, suami nuntut itu, anak ini. Karena cinta kita kepadanya, maka kita korbankan apa yang mestinya kita pertahankan demi cinta itu. Jadi ada yang menjadi lawan, ada yang menjadi musuh. Hati-hati. Harta juga begitu, digunakan oleh nafsu untuk berfoya-foya. Kendalikan nafsu, tidak dibunuh karena dia diperlukan untuk waktu-waktu tertentu. Itu lawan kita yang pertama, harus diperlakukan seperti itu sehingga dia terkendali, tidak membunuhnya.